Aspiration and inspiration for Indonesia. Langkah kaki saya hari ini berhenti di kota Bukit Tinggi, di kota kedua terbesar di Sumatera Barat. Kota yang terkenal dengan keindahan alamnya serta kesejukannya yang mampu menyegarkan pikiran yang sedang suntuk. Udara di kota Bukit Tinggi hari ini cukup sejuk untuk saya berkeliling menikmati keindahan pusat kota. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh dua gunung yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Lokasinya pada ketinggian 909 hingga 941 menjadikan Bukit Tinggi kota berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16 hingga 24 derajat Celcius. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Au Kuning. Semasa pemerintahan Belanda dahulu, Bukit Tinggi oleh Belanda selalu ditingkatkan perannya. Kota ini telah digunakan oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir yang berada di wilayah jajahannya di timur ini. Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan. Dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949, kota ini ditunjuk sebagai ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pemirsa Sinmeta, berbicara mengenai kota Bukit Tinggi tidak hanya berbicara mengenai keindahan alamnya saja. Keindahan alam di Bukit Tinggi memang sudah tersohor di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di Indonesia. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu saksi sejarah bagaimana bangsa ini terbentuk. Tokoh proklamator Indonesia, Bung Hatta, lahir dan besar di kota ini. Tentu ia meninggalkan banyak sekali kenangan dan juga momen-momen penting di kota ini. Salah satunya adalah rumah masa kecil Bung Hatta yang terletak di kota Bukit Tinggi. Salah satu jejak kemerdekaan bangsa ini merupakan rumah kelahiran tokoh proklamator bangsa, Bung Hatta. Dari Jam Gadang di pusat kota, saya berjalan kurang lebih 2 km ke arah Mandi Angin, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37. Rumah ini adalah tempat Bung Hatta dilahirkan dan menghabiskan masa kecilnya sampai berusia 11 tahun, sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan ke Mulo atau sekolah menengah di kota Padang. Rumah yang didirikan sekitar tahun 1860-an ini menggunakan struktur kayu yang terdiri dari bangunan utama, pavilion, lumbung padi, dapur dan kandang kuda, serta kolam ikan. Bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan keluarga, dan kamar ibu, paman, serta kakek Bung Hatta. Rumah asli tempat Bung Hatta dilahirkan sudah runtuh di tahun 1960-an. Tetapi atas gagasan Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta, maka rumah tersebut dibangun ulang sebagai upaya mengenang dan memperoleh gambaran masa kecil sang proklamator di kota Bukit Tinggi. Penelitian pembangunan ulang dimulai dari bulan November 1994 dan dimulai pada tanggal 15 Januari 1995. Rumah ini diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1995 bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Rumah ini dibangun mengikuti bentuk aslinya dan dapat dilihat di memoir Bung Hatta dan berbagai foto dan juga dokumentasi milik keluarga Bung Hatta. Sebagian besar perabotan di dalam rumah masih asli dari peninggalan masa kecil Bung Hatta yang diperoleh dari keluarga dan kerabat beliau. Begitupun tata letak perabotan tersebut masih dipertahankan di tempat asalnya. Bung Hatta yang merupakan wakil Presiden Republik Indonesia pertama juga merupakan bagian dari delegasi Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Bung Hatta adalah orang pertama yang menjabarkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang menjadi landasan Polugri Indonesia sampai saat ini. Karena teori dan pemikirannya itulah, Bung Hatta kemudian layak disebut sebagai Bapak Bangsa Indonesia. Bung Hatta sendiri lahir tepatnya di Rubani pada tahun 1902 dan memiliki ibu bernama Siti Salihah dan ayah bernama Muhammad Jamil.
dan memiliki saudara perempuan bernama Rafiah dan memiliki 3 orang anak, Ibu Mutia, Gemala, dan Halida. Dan sejarah tentang rumah ini dibangun, kalau rumah ini nggak asli lagi bang, sudah dibangun ulang pada tahun rancangan pembangunannya tahun 1993, dibuat yang tahun 1994, selesai tahun 1995. Rumah ini terdiri dari ada kamar belajar, kamar Paman Soleh, Paman Idris, kamar lahirnya Bung Hatta, kamar nenek, dan kamar bujang Bung Hatta, dan memiliki 2 lumbung padi. Rumah Bung Hatta sendiri pembangunan pertama kali kan 1860. Pada tahun 1960 rumah ini roboh dan tanah sempat terjual. Dijual dan pada tahun 1993 dibeli lagi oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi dan dibangun ulang dari tahun 1994 dan diresmikan dari tahun 1995 sampai sekarang sudah dijadikan museum dan dibuka untuk umum untuk pengunjung. Perjalanan saya hari ini di Kota Bukit Tinggi mengingatkan saya begitu besarnya peran Kota Bukit Tinggi dalam pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada jutaan momen, jutaan peran, dan jutaan kenangan yang tidak terlepaskan dari kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Fajar Wicaksana melaporkan untuk Sinmeta.